Present record. Oke, selamat sore semuanya. Kali ini saya Lauren Firman Sitompul dari Prodi Manajemen Pemasaran akan mempresentasikan dari strategi promosi. Jadi pertama sekali yang harus kita ketahui, apa sih itu strategi promosi? Jadi strategi promosi itu adalah suatu rencana atau pendekatan yang biasanya digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk memperkenalkan, terus mempromosikan, dan memasarkan produknya, produk atau layanannya. Memasarkan atau mempromosikan produk atau layanannya itu kepada target pasar. Nah, tujuan dari strategi pemasaran itu apa sih? Yang pertama itu meningkatkan brand awareness, di mana meningkatkan kesadaran konsumen terhadap merek atau produk yang akan ditawarkan oleh perusahaan. Nah, yang kedua itu meningkatkan penjualan. Jadi, penggunaan taktik promosi yang tepat bisa membuat perusahaan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian, seperti melakukan peningkatan motivasi dari penawaran khusus seperti diskon atau hadiah. Nah, yang ketiga, meningkatkan pangsa pasar. Jadi, menggunakan strategi yang efektif, perusahaan tuh bisa meningkatkan pangsa pasarnya dengan menarik pelanggan dari pesaing atau dengan menjangkau segmen pasar yang baru. Yang keempat, itu adalah membangun brand image. Membangun brand image atau membangun merek citra merek yang kuat dan positif di mata konsumen. Jadi citra atau image-nya perusahaan tuh harus kelihatan baik di depan konsumen. Jadi kalau misalnya konsumen itu ngelihat citranya baik kan, dia jadi lebih ingin untuk membeli produk atau layanannya kita. Nah, yang kelima, meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi melalui program loyalitas seperti adanya penawaran khusus atau komunikasi nih terus-menerus kepada pelanggan. Perusahaan tuh bisa membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Jadi meningkatkan retensi pelanggan dan mendapatkan dukungannya mereka. Yang keenam, yang terakhir itu mengedukasi konsumen. Jadi dengan menyampaikan informasi yang relevan dan berharga, perusahaan tuh bisa membantu konsumen untuk membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan pemahaman mereka tentang nilai yang ditawarkan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang karakteristik strategi promosi. Yang pertama itu terintegrasi. Jadi harus terintegrasi dengan elemen-elemen pemasaran lainnya seperti strategi produk, harga, dan distribusi. Nah, yang kedua segmen pasar yang ditargetkan. Jadi harus disesuaikan nih dengan segmen pasar yang akan dituju berdasarkan karakteristik demografis, psikografis, atau perilaku konsumen. Nah, yang ketiga tujuan spesifik harus ada nih tujuannya yang jelas dan dia terukur. Misalnya peningkatan kesadaran merek sebesar 20% dalam 6 bulan atau peningkatan penjualan sebesar 15% pada periode tertentu. Yang keempat, pesan yang relevan. Jadi pesan promosi harus relevan dengan target pasarnya dan tujuan promosinya. Pesan yang disampaikan juga harus menekankan manfaat, terus ada keunggulan atau nilai tambah produk atau layanan yang akan ditawarkan. Selanjutnya, kita masuk ke segmentasi pemasaran. Maaf ya, kita masuk ke implementasi pemasaran. Jadi pengertian dari implementasi pemasaran itu adalah tahap penerapan strategi pemasaran yang telah direncanakan dalam kegiatan operasional yang nyata. Jadi implementasi itu melibatkan perorganisasian, pelaksanaan, pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan pemasaran. Nah, langkah-langkah dalam implementasi pemasaran itu pertama penyusunan rencana taktis.
Jadi menyusun langkah-langkah spesifik seperti pengembangan produk, distribusi, penetapan harga, dan promosi. Yang kedua, pengorganisasian tim dan pembagian tim. Jadi pembagian tugas nih kepada tim-timnya dan alokasi sumber dayanya, termasuk ke manusia, keuangan, dan teknologi. Yang ketiga, pelaksanaan taktik pemasaran. Jadi melakukan kegiatan pemasaran seperti peluncuran produk, kampanye iklan, dan distribusi. Yang keempat, komunikasi dan koordinasi. Jadi komunikasi yang efektif antara departemen untuk memastikan implementasinya itu lancar. Nah, lanjut ke pengendalian pemasaran. Pengendalian pemasaran itu apa sih? Pengendalian pemasaran itu adalah proses untuk memantau, mengevaluasi, dan menyesuaikan kegiatan pemasaran agar tetap sesuai dengan tujuan yang akan ditetapkan. Langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkahnya itu pertama menetapkan standar kinerja. Jadi menentukan indikator kinerja utama atau KPI seperti penjualan, pangsa pasar, dan kepuasan pelanggan. Yang kedua itu pemantauan. Memantau kinerja pemasaran itu melalui analisis penjualan, survei pelanggan, dan laporan kinerja. Nah, yang ketiga, evaluasi hasil. Kita harus ngebandingin nih hasil dengan target untuk melihat tujuan kita itu udah kecapai belum sih? Yang keempat, tindakan korektif. Mengambil langkah perbaikan jika yang kita lakukan itu nggak sesuai dengan target yang kita rencanakan, seperti penyesuaian strategi atau anggaran. Yang terakhir, umpan balik. Jadi menggunakan evaluasinya itu untuk merencanakan strategi pemasaran selanjutnya. Pentingnya implementasi dan pengendalian pemasaran itu apa? Pertama, pentingnya itu untuk menjamin pelaksanaan yang efektif. Dia memastikan bahwa strategi yang dirancang itu bisa menjalankan atau dijalankan dengan efisien dan efektif. Jadi kalau tidak ada implementasi yang baik, bahkan strategi terbaik pun akan gagal. Yang kedua, menjaga tujuan pemasaran. Jadi pengendalian pemasaran penting untuk menjaga agar semua kegiatan pemasaran itu tetap berada pada jalur yang benar dan terfokus pada pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga dan yang terakhir itu menghadapi perubahan pasar. Jadi memungkinkan kalau perubahan untuk merespon perubahan pasar dengan cepat. Jadi dengan adanya pemantauan nih teratur, perusahaan tuh bisa menyesuaikan taktik atau strategi pemasaran tuh untuk eh, yang sesuai dengan kebutuhan pasar yang dinamis. Jadi sekian terima kasih dari presentasi saya. Kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Oke. Ferdi boleh kasihnya dari materi yang sudah disampaikan oleh Laura. Eh, Pertanyaan pertama, bagaimana cara membangun sebuah brand image agar masyarakat tidak lupa dengan brand tersebut? Boleh diulang, Ferdi? Atau bagaimana cara membangun brand image atau brand awareness agar masyarakat tidak mudah melupakan brand tersebut. Begitu kan, Ferdi? Iya. Pertanyaan Yang kedua. kedua, Apa kaitannya segmentasi pemasaran dengan, Apa kaitannya segmentasi pemasaran? dengan pengendalian pemasaran? Pertanyaan ketiga. Tiga, bagaimana cara melakukan riset pasar? Ba- Bagaimana cara melakukan riset pasar untuk menentukan sebuah produk?
Melakukan riset pasar untuk melakukan Yes, yes. melakukan Riset riset Menentukan pasar. pas, Oh, oh, menentukan sebuah produk. riset pasar. Untuk menentukan sebuah produk. ya, saya cari Oke. sebentar ya, Miss. Step ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya dari strategi. Putus-putus, Miss, suaranya. Ya. Halo, halo, tes. Udah? Udah, Miss. Ya, tadi saya mau nanya soal mungkin memang di luar dari materi ini, cuma memang berkaitan atau beririsan dengan mata kuliah ini. Jadi saya mau nanya, menurut Lauren, kenapa sih marketing itu menjadi ujung tombak dari sebuah perusahaan? Tolong dijelaskan. Saya juga mau info ya. Sambil Laurennya dari materi, saya mau menginfokan sesuatu. Jadi nanti hari Senin kita untuk pengantar manajemen gabung ya. Hari Senin online saya mau infoin soal kisi-kisi dan SOP dalam ujian. Nah, kan karena kita teman itu ada di hari Kamis. Nah, kira-kira saya mau nanya nih sama Loren. Loren bisa hadir atau enggak? Bisa sih, Miss. Bisa. Kalau Loren bisa hadir, saya minta Loren untuk hadir di mata kuliah pengantar manajemen dan pengantar pemasaran karena kan untuk waktunya sama. Jadi untuk mata kuliah saya, tiga mata kuliah saya itu ujiannya di hari yang sama. Jadi misalkan memang Loren bisa hadir, saya minta untuk hadir nanti. Jadi Oke, Miss. biar apa ya, biar nggak kayak kemarin UTS kemarin kan. Hmm. Jadi nanti saya tinggal konfirmasi ke Pak Entrik bahwa semua mahasiswa saya bisa hadir mengikuti ujian. Oke, Miss, maaf oke, pertanyaannya boleh. kehapus. Miss Ferdi boleh dibacain sekali lagi nggak? Oh, Ferdi boleh dibacain sekali lagi, Ferdi, pertanyaannya? Bagaimana cara membangun sebuah brand image agar masyarakat tidak lupa dengan brand tersebut? Bagaimana cara membangun brand image? Agar masyarakat tidak lupa dengan brand tersebut. Oke, pertanyaan kedua. Apa kaitannya segmentasi pemasaran dengan pengendalian pemasaran? Apa kaitan segmentasi pasar? Dengan pengendalian pemasaran, Ketiga, bagaimana cara melakukan riset pasar untuk menentukan sebuah produk? bagaimana cara? Bagaimana cara melakukan riset pasar untuk menentukan sebuah produk? Pertanyaan dari Miss tadi, Kenapa marketing itu adalah menjadi sebuah tombak bagi perusahaan? Oke, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Ferdi. Bagaimana cara untuk membangun brand image agar masyarakat tuh tidak melupakan brand tersebut? Jadi kita harus membangun brand image dengan kuat dan bertahan lama. Pertama itu kita harus konsistensi dalam pesan dan visual. Jadi pastikan brand kita itu memiliki pesan yang konsisten dalam komunikasi dan citra visual yang mudah untuk dikenalin. Jadi penggunaan logo, warna, font, atau slogan yang konsisten akan membantu brand itu tetap diingat.
Yang kedua, kita kenalin target audiens kita. Jadi kita pahamin siapa sih yang akan kita jadikan audiens kita dan apa yang mereka butuhkan. Jadi menyampaikan nilai-nilai brand yang relevan dengan audiens itu bisa membangun hubungan yang kuat dan membuat mereka cenderung lebih mengenal dan mengingat brand kita. Yang ketiga, kita membangun kepercayaan, menciptakan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Jadi pelayanan yang baik, produk yang berkualitas, serta komunikasi yang terbuka akan meningkatkan kepercayaan konsumen. Ya, kepercayaan yang terbentuk akan menjadikan brand kita itu menjadi pilihan utama bagi mereka. Yang keempat, kita menggunakan media sosial secara aktif. Kita berinteraksi dengan audiens di media sosial. Itu cara yang efektif untuk membangun brand awareness dan engagement. Jadi konten yang menarik, terus kita berbagi cerita yang inspiratif, serta responsif terhadap pertanyaan atau komentar si konsumen. Yang kelima, memberikan nilai tambah. Brand yang memberikan manfaat lebih dari sekedar produk atau layanan itu cenderung mudah untuk diingat. Misal nih, memberikan edukasi kepada konsumen, terus berbagi tips atau informasi yang lebih bermanfaat, atau melakukan program sosial yang mengangkat isu penting. Yang keenam, bekerja sama dengan influencer atau brand ambassador. Yang melibatkan orang yang memiliki pengaruh besar di media sosial atau di industri yang relevan dengan brand kita. Itu bisa membantu meningkatkan exposure dan memperkuat citra brand di mata masyarakat. Nah, yang pertanyaan kedua, apa kaitannya segmentasi pasar dengan pengendalian pemasaran? Pertama itu segmentasi pasar tuh sebagai dasar pengendalian pemasaran. Jadi segmentasi pasar tuh proses membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik, kebutuhan, atau perilaku yang serupa. Jadi dengan adanya segmentasi yang jelas, perusahaan tuh bisa menentukan strategi pemasaran yang lebih terfokus dan sesuai dengan setiap segmen pasar. Yang kedua itu penyusun strategi yang tepat. Setelah pasar yang sudah dikelompokkan, perusahaan tuh bisa merancang kampanye pemasaran yang lebih spesifik dan relevan untuk setiap segmen. Pengendalian pemasaran memastikan bahwa pesan, media, dan anggaran yang dialokasikan untuk setiap segmen sesuai dengan rencana. Yang ketiga, evaluasi kinerja berdasarkan segmen. Dengan segmentasi pasar, perusahaan tuh dapat lebih mudah mengevaluasi efektivitas pemasaran pada setiap segmen yang berbeda. Pengendalian pemasaran tuh memungkinkan memantau hasil dari setiap segmen tersebut. Misal, dengan melihat peningkatan penjualan, kepuasan pelanggan, atau pengenalan merek, itu bisa menjadi suatu segmen yang tidak mencapai hasil yang diinginkan. Jadi pengendalian pemasaran memungkinkan tindakan korektif seperti perubahan strategi dan penyesuaian produk. Lanjut pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara melakukan riset pasar untuk menentukan sebuah produk? Kita pertama harus menentukan tujuan risetnya. Sebelum kita ngeriset nih, kita tentukan dengan jelas tujuan kita untuk meriset pasar. Apakah kita ingin mengetahui produk itu baru baru akan diterima di pasar atau mungkin kita itu ingin mengidentifikasi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Tujuan yang jelas akan memandu seluruh proses riset. Yang kedua, identifikasi target pasar. Kita nentuin siapa audiensnya atau konsumennya yang akan kita jadikan targetnya. Terus kita lihat nih apakah produk kita itu ditujukan untuk segmen usia tertentu, lokasinya geografis, atau gaya hidup tertentu. Kita mengetahui siapa yang akan membeli produk kita itu adalah langkah yang penting. Yang ketiga, pengumpulan data primer atau survei, wawancara. Kita buat kuesioner untuk mengumpulkan informasi dari konsumennya secara langsung, terus wawancara mendalam. Lakuin wawancara dengan konsumen atau ahli-ahli industri untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang kebutuhan pasar dan pandangan mereka itu terhadap produk yang kita pertimbangkan. Yang keempat, pengumpulan data sekunder.
Kita gunain data yang udah ada seperti laporan industri, riset pasar yang sudah dipublikasikan, atau statistik pemerintah. Jadi data sekunder itu bisa memberikan wawasan tentang tren pasar, ukuran pasar, atau perilaku konsumen secara umum. Yang kelima, kita analisis persaingannya. Pelajari pesaing yang ada di pasarnya, terus uji produk dan prototype. Kalau udah memungkinkan, buat prototipe produk dan uji coba di pasar yang terbatas. Ketujuh, analisis dan interpretasi data. Setelah data yang sudah dikumpulkan, kita lakukan analisis untuk memahami pola, tren, dan kebutuhan yang muncul. Apakah ada segmen pasar yang belum dilayani dengan baik, atau apakah ada fitur produk yang sangat dicari oleh konsumen. Kedelapan, saring temuan dan tentukan keputusan produk. Kesembilan, pengujian pasar. Kita lakukan uji pasar untuk memvalidasi produk sebelum meluncurkan secara besar-besaran. Dari pertanyaan Ferdi, apakah sudah jelas? Cukup. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Miss Nurul. Mengapa marketing menjadi ujung tombak bagi perusahaan? Jadi ada beberapa alasan yang menjadikan marketing itu menjadi ujung tombaknya di perusahaan. Pertama, karena mereka itu mengenalkan produk atau layanan. Jadi marketing itu adalah cara utama untuk memperkenalkan produk atau layanan perusahaan kepada calon pelanggan. Tanpa adanya marketing yang efektif, produk yang sangat baik itu nggak bisa dikenal di pasar. Yang kedua itu bisa membangun brand awareness dan citra perusahaan. Jadi marketing membantu menciptakan dan membangun citra perusahaan yang kuat. Yang ketiga, menarik dan mempertahankan pelanggan. Marketing tuh gak hanya bertujuan untuk menarik pelanggan baru, tetapi mereka juga mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Melalui berbagai strateginya, strategi pemasaran, perusahaan tuh bisa menciptakan hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan dan meningkatkan loyalitas mereka. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi pasar. Marketing membantu perusahaan untuk lebih memahami apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pasar. Yang kelima, meningkatkan penjualan dan profitabilitas. Tujuan utama dari marketing itu untuk meningkatkan penjualan. Jadi melalui strategi pemasaran yang efektif, perusahaan bisa mencapai target penjualan yang lebih tinggi dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Keenam, menghadapi persaingan. Marketing tuh memungkinkan perusahaan untuk menonjol di pasar yang kompetitif. Jadi dengan memasarkan keunggulan produk dan menciptakan diferensiasi yang jelas, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dibanding pesaing-pesaingnya. Yang ketujuh, membangun hubungan dengan stakeholder. Marketing bukan hanya tentang pelanggan, tetapi juga melibatkan hubungan dengan berbagai pihak seperti investor, mitra bisnis, dan media. Dan yang terakhir, meningkatkan keberlanjutan bisnis. Marketing yang efektif itu nggak hanya mengarah pada keuntungan jangka pendek, tapi juga berperan dalam menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Jadi bisa membantu menjaga kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan dalam waktu yang lebih lama. Oke, terima kasih atas jawabannya, Pak Loren. Menurut saya ini udah cukup untuk menambah juga nih nilai kalian. Dan saya izin untuk share screen ini ya, apa namanya, kisi-kisi ujian kita nanti. Ini pengantar pemasaran kan? Iya, Miss. Oke, sebentar ya. Saya buka dulu soalnya. Bukan pemasaran. Jadi nanti kayak yang kemarin dipilih 5 soal dari 7 soal yang saya bikin. Oke, sebentar ya. Nah, nanti pas kita kelas pengantar manajemen nanti, yaitu kita mau, saya mau menginfokan sekalian kalau apa nanti sekalian sama kisi-kisinya maksudnya. Semoga ini jelas ya.
Bentar, saya share screen dulu. Nanti kalian boleh screenshot. Jelas nggak? Jelas kan? Yuk. Ya. Udah, Miss. Jadi soal yang saya berikan ini materi yang pernah saya berikan dan kalian presentasikan. Jadi kalau misalkan memang ada yang mau ditanyakan dulu, nanti sebelum kita ujian boleh langsung WhatsApp saya, atau misalkan ada mau materi yang belum kalian punya, yang saya presentasikan sebelumnya, boleh diinfokan nanti langsung saya kirim ya. Ya jangan lupa untuk pengantar manajemen, Ferdi sama Loren hari Senin pukul 16 ya. Jadi saya hanya Oke. menyampaikan SOP-nya dan saya hanya menyampaikan kisi-kisi aja. Oke, karena memang kelas pengantar manajemen ini secara tiba-tiba ditambahkan Rido dan Rangga di kelas saya. Jadi kayak seperti biasa saya ngebut dulu nih materinya untuk mereka berdua, baru nanti hari Senin kita ada kelas untuk menentukan SOP ujian saya dan kisi-kisi dari pengantar manajemen. Oke, oke kalau gitu mau ada yang ditanyakan dulu? Ada. Cukup? Ini kita close book kan ya, Miss? Kita close book. Jadi makanya saya kirimkan itu cuma kayaknya sih close book ya kayaknya nih masih kayaknya dia. Saya mau koordinasi dulu sama Pak Hendrik dan staf dari Poltek apakah memang harus close book atau ada beberapa yang memang uh, harus open book karena kan memang ini materi doang ya jadi saya pastikan nanti di hari Senin close book atau open booknya. Oke, Mas. Oke, Ferdi ada yang mau ditanya? Tidak. Cukup ya. Oke, kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan dan jawaban yang sudah diberikan. Uh, Semoga nanti kita sehat ya di hari Kamis supaya ujian kita lancar dan tidak ada yang satu apapun. Sampai ketemu di hari Senin jam 4 sore ya. Terima kasih semuanya. Oke, Miss. Makasih, Miss. Makasih, Mi. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.